Perbincangan dalam bincang pagi tadi sebelum jeda, Mas Dimas sempat menjelaskan kenapa Jokowi unggul soal figur tadi ya. Lalu bagaimana strateginya untuk merebut hati undecided voters ini yang belum memutuskan? Ya, karena ini lagi-lagi adalah pemilihan presiden langsung. Ini yang terpenting itu adalah sesungguhnya bagaimana message atau katakanlah ketokohan dari si capres ini itu mampu betul-betul secara jelas terbaca dan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga memang yang paling penting di sini masyarakat itu kemudian merasa dekat dengan figur tersebut. Ini perebutannya di situ sesungguhnya. Sehingga kemudian ketika LSI itu membagi per segmen ya, publik itu dibagi samplingnya diambil per segmen, itu sesungguhnya memang sangat tepat untuk melihat bagaimana masyarakat itu mengasosiasikan pemimpinnya sesuai dengan segmen-segmen sosial kulturalnya. Itu menjadi penting dan sosial ekonominya. Tapi kita lihat juga bahwa tadi yang disampaikan oleh Bung Ferry itu betul. Jadi memang faktor media penting, tapi lagi-lagi kemudian di sini yang juga penting itu adalah bagaimana politik teritorialnya juga menjadi signifikan. Kita ketahui bahwa politik teritorial ini kita harus lihat, tapi lagi-lagi yang membuat itu sustain itu apa, yang membuat itu kemudian menjadi jaminan kalau politik teritorial door to door politics ini menjadi penting, bukan transaksional, bukan money politics, bukan apalagi mungkin dengan gaya-gaya yang mungkin membuat masyarakat menjadi takut dan sebagainya, tapi adalah cara-cara yang sesungguhnya mampu membangun sebuah emansipasi masyarakat. Lagi-lagi saya membayangkan sebuah di sini rakyat itu menjadi penting. Jadi bagaimana rakyat mengasosiasikan dirinya terhadap pemimpin dan sebaliknya, kedekatan tersebut, sehingga kemudian rakyat mau bergerak ya untuk kemudian memilih pemimpin tersebut. Itu menurut saya yang lebih genuine dan lebih memastikan bahwa kemudian rakyat akan berbondong-bondong untuk tidak hanya ke TPS, tapi menjamin menjadi saksi bahwa suara mereka tidak kemudian akan direduksi secara secara tidak benar ya. Kita ketahui bahwa memang kemungkinan-kemungkinan seperti itu kan bisa saja terjadi. Jadi sebenarnya untuk meyakinkan publik atau masyarakat begitu ya tentang karakter si figur calon presiden ini juga begitu penting kan untuk bagi para undecided voters ini. Nah, kalau positioningnya Bung Adian, Anda melihat ini unggul atau tidak Jokowi? Karena gini, ada yang berpikir oh ingin pemimpin yang tegas, di sisi lain ada ingin pemimpin yang lebih ke rakyat begitu, ke akar rumput. Nah, kalau Anda melihat dari tim sukses Jokowi JK ini unggul atau tidak posisinya? Kalau menurut kami ya, Jokowi itu kan rakyat ya. Dia tidak berbeda, itu kan satu keunggulan. Misalnya kayak kemarin waktu Prabowo jadi bukan rakyat? Dalam positioning dia tidak menempatkan diri sebagai rakyat. Dia menempatkan diri sebagai penguasa sejak awal. Kalau Jokowi tidak. Contohnya kan misalnya kemarin Jokowi memilih naik bajai. Itu saja dia sudah menarik simpati para supir bajai. Artinya dukungan terhadap Jokowi akan semakin besar daripada supir bajai. Sementara Prabowo cuma didukung satu supir Lexus misalnya. Itu saya kan satu pilihan-pilihan langkah cerdas Jokowi ya. Ketegasan. Jokowi menurut kami tegas. Tegas itu kan misalnya dia memindahkan wali kota menjadi kepala perpustakaan, itu tegas. Tapi kalau melempar handphone itu kejam. Nah itu kan ada hal yang berbeda ya. Silakan loh Mas Ferry kalau misalnya mau menanggapi tidak masalah. Oke, Bung Adian silakan. Nggak apa-apa. Oh, membuka ruang buat Mas Ferry. Tadi masalah supir bajai melawan supir pribadi, kemudian juga bagaimana cara-cara menanggapi masalah. Kalau itu karnaval menurut saya, karena itu kan teatrikal mau berangkat. Karena sesungguhnya juga yang bersangkutan tidak menggunakan bajai sebagai sarana transportasinya sehari-hari juga. Jadi itu menurut hemat saya lebih cenderung menjadi karnaval arak-arakan ya teatrikal yang menjadi cermin keberpihakan KPU sebenarnya. Dan kalau yang digunakan Pak Prabowo Subianto ya tidak teatrikal, ya memang apa adanya. Beliau datang menggunakan kendaraan yang memang digunakan sehari-hari pakai itu. Jadi kurang apa adanya jalan. Kalau kubu yang satunya? Memang dari awal kan selalu lebih menonjolkan pencitraan dan teatrikal gitu. Enggak pencitraan sebenarnya ya. Dia dalam setiap banyak kesempatan harus menunjukkan bahwa dia betul-betul berpihak pada rakyat ya, pada orang kecil, pada rakyat, pada yang dimarginalkan, dan itu kan berhasil disampaikan oleh Jokowi. Nah ini yang saya pikir gagal disampaikan oleh Prabowo. Di banyak kesempatan dia harus bertemu dengan pendukungnya pun dia masih hidup bermewah-mewah misalnya. Bahwa kemudian di situasi lain dia boleh pakai Lexus ya itu terserah dia. Dan kemarin kan dia harus berhadapan dengan pendukungnya, pemilihnya, dan ini bukan persoalan pencitraan. Ini manifestasi dari apa yang dia pikirkan dan bagaimana dia harus bersikap terhadap rakyat. Jangan buat jarak. Jokowi berhasil di situ. Oke, nah nanti saya akan tanyakan komentar Mas Dimas, kayaknya udah gatal dari tadi mau ngomong ini bagaimana. Pemirsa, kami tahan dulu karena harus jeda. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.